Kalau engkau ingin hidupmu senantiasa memancar air kehidupan itu, maka datanglah kepada Yesus. Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Allah lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa, mempersiapkan diri kita di dalam belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati, kami boleh rasakan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang telah kami alami dari hari ke hari hingga saat ini. Kami boleh mengerjakan segala aktivitas kami hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pimpin kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Sehingga firman yang kami pelajari ini menjadi sumber kehidupan kami, pengertian kami dalam menjalani hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan. Berkati hamba-Mu dalam mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan mempelajari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang siapakah dirinya di dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita melihat di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya baca kepada kita ayat ini. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya. Demikian nats yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Kalau di dalam minggu yang lalu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar sebuah tema, yaitu bagaimana perkataan-perkataan Tuhan Yesus sangat menggoncangkan iman daripada murid-muridnya ketika ia berkata tentang roti hidup. Dan roti hidup itu menyangkut atau lebih terarah kepada diri daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika ia menyampaikan itu, maka ada banyak murid-murid yang menyertai dia, yang akhirnya mengundurkan diri dan tidak menjadi pengikut Kristus. Bagi mereka perkataan Tuhan Yesus itu begitu keras, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa melakukan apa yang ia sampaikan. Dan kembali pada kesempatan ini kita melihat lagi apa yang Tuhan Yesus
sampaikan tentang dirinya, di mana tema kita itu adalah Yesus adalah sumber air hidup. Kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat 37, di mana di dalam kalimat pertama di sini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Apa yang dimaksudkan di sini puncak perayaan itu? Jadi latar belakang teks ini kalau kita perhatikan lebih dalam atau memahami lebih dalam lagi, maka ini mengacu kepada hari raya yang dilakukan atau dirayakan oleh umat Yahudi atau orang Israel pada umumnya, yaitu hari raya Pondok Daun. Apa yang dimaksudkan dengan hari raya Pondok Daun? Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, khususnya di kamus Alkitab di bagian belakang itu ada hal-hal yang memberikan keterangan kepada kita tentang hari-hari raya dari orang Israel. Dan salah satunya yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi hari raya Pondok Daun itu adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Jadi karena Tuhan telah memberkati mereka, memelihara mereka, dan hasil pertanian mereka menunjukkan hal yang baik, dan mereka mensyukuri atas apa yang telah mereka dapatkan. Dan di dalam syukur mereka itu, maka mereka mengadakan sebuah perayaan. Dan ini biasanya berjalan selama 7 hari. Nah, di samping itu Bapak, Ibu, dan Saudara, selain mereka mengucap syukur atas hasil panen yang telah mereka dapatkan, ini juga mengingatkan tentang pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Yaitu mengingat perjalanan nenek moyang mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, di mana pada masa itu mereka tinggal di pondok-pondok, tapi Tuhan memelihara hidup mereka. Jadi pada perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, biasanya orang tinggal dalam pondok daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang belantara. Ya, ini kita bisa membaca di dalam kitab Imamat, ya, pasal 23, ayat 33 sampai ayat ke-44. Ya, memberikan kepada kita penjelasan tentang Hari Raya Pondok Daun. Nah, itulah yang sedang mereka rayakan pada saat itu. Di dalam konteks yang kita baca ini, ya, pada puncak perayaan itu, yaitu hari ke-7. Dan di dalam penjelasan dalam perjanjian lama, pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, para imam biasakan mengadakan prosesi pengambilan air dari kolam Siloam. Di mana kolam Siloam itu pernah kita pelajari, tempat di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit begitu lama, yaitu 38 tahun. Dan ia boleh mengalami kesembuhan dari kolam Siloam ini. Para imam ini mengambil air itu lalu digunakan untuk dipersembahkan sebagai korban curahan, ya, korban curahan. Dan mereka mencurahkan air itu di mezbah di Bait Allah. Kita tahu mezbah itu adalah tempat korban-korban mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan air yang diambil dari kolam Siloam itu mereka curahkan di atas mezbah tersebut. Apa tujuan daripada perayaan itu? Dan apa tujuan daripada pencurahan air ini? Ya, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 12. Yesaya pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, di sini memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel
atau para imam dalam perayaan-perayaan mereka, dan salah satunya tentang mencurahkan air itu di atas mezbah. Saya baca kepada kita Yesaya pasal 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ya, ternyata dalam bagian ini Yesaya memberikan kepada kita satu tujuan daripada pengambilan dan tindakan mempersembahkan korban curahan itu di mezbah, untuk mengingat tentang janji keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Sebuah janji keselamatan yang telah dinubuatkan di dalam konteks-konteks perjanjian lama, bahwa Allah menyediakan penyelamatan bagi umatnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, maka kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Tuhan Yesus dalam masa itu, kemudian ia mengambil satu kesempatan di mana ia berseru kepada para peziarah. Kenapa ada para peziarah ini? Karena mereka sedang merayakan satu hari raya besar mereka. Dan kita tahu bahwa orang Israel itu bukan hanya tinggal di Yerusalem. Dan Yerusalem itu tempat berdirinya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dan biasanya setiap tahun mereka yang telah tersebar di seluruh dunia atau di seluruh daerah-daerah, maka mereka akan datang ke Yerusalem, berziarah ke bait Allah. Mereka melakukan ritual penyembahan mereka di bait Allah. Nah, sekarang dalam momen yang begitu dirayakan demikian rupa atau begitu sukacita bagi orang Yahudi atau orang Israel, maka Tuhan Yesus kemudian menyampaikan sebuah perkataan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan penting tentang ia adalah sumber air hidup yang dapat melegakan bagi mereka yang haus. Tentu haus dalam pengertian di sini bukan haus dalam pemahaman secara jasmani, tetapi lebih kepada haus secara rohani. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi dalam konteks kita perhatikan di sini, ini syarat dengan apa yang menjadi ritual dalam tradisi orang Yahudi. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu dan Saudara di dalam kitab Yesaya, ya, bahwa di dalam perjanjian Allah itu dia akan menyelamatkan umatnya. Dan ada hal lain yang kita perhatikan di sini, khususnya di dalam konteks perjanjian lama, bahwa Tuhan Allah menjanjikan air yang berkelimpahan bagi negara-negara yang kering. Ya. Bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber mata air, maka Tuhan memberikan janji kelimpahan bagi mereka, yaitu ketersediaannya air. Sehingga dengan tersedianya air, maka hasil panen mereka akan melimpah karena tanaman tumbuh dengan subur. Dan ini berkaitan dengan keselamatan mereka secara jasmani. Jadi ketika kita perhatikan tentang konteks pencurahan air itu, ini ada selalu hubungannya di dalam karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 46 ayat 4, kitab Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat 12, kitab Nabi Yoel pasal 3 ayat 18, dan Zakharia
pasal 14 ayat 8. Ini merujuk kepada air yang akhirnya memberikan kesuburan dan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa atau negara-negara yang mengalami kekeringan. Jadi acara pencurahan air ini senantiasa merujuk kepada janji yang telah Tuhan sampaikan, yaitu janji keselamatan. Nah, sekarang janji yang disampaikan di dalam konteks perjanjian lama, maka Tuhan Yesus menghubungkan itu di dalam penggenapannya, di mana melalui dirinya segala hal-hal yang berkaitan yang dijanjikan dalam perjanjian lama ini sekarang tergenapi, digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa dalam Tuhan Yesus semua janji-janji keselamatan itu akan digenapi. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, tawaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini. Barang siapa haus. Jadi ini tidak ditujukan kepada satu orang, tetapi terbuka bagi banyak orang. Undangan yang Tuhan Yesus ini katakan ini, barang siapa haus, ini sifatnya universal. Tawaran keselamatan itu diberikan, dibukakan bagi setiap orang. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa Injil keselamatan yang ia bawa itu, ia beritakan itu, maka ini terbuka bagi siapapun. Dan karena itu terbuka bagi siapapun, maka siapa yang beriman kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan menikmati keselamatan itu. Jadi barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau kita sekali lagi perhatikan ya dalam Injil Yohanes ini, maka ini senantiasa memberikan kepada kita sebuah penekanan Bapak, Ibu, dan Saudara, makna percaya atau beriman kepada Yesus. Orang dibawa, orang didorong untuk apa? Memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tentu ini berkaitan sekali lagi dalam ranah keselamatan manusia. Lalu ketika Tuhan Yesus ini barang siapa haus, walaupun itu tadi ditawarkan secara universal, terbuka bagi semua orang, tapi kita juga perhatikan bahwa tawaran ini tidak akan direspon oleh semua orang. Tapi ini menyangkut juga kepada pribadi lepas pribadi. Sekalipun tawaran itu terbuka bagi semua orang, tetapi yang meresponi tawaran itu bersifat personal. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan dilanjutkan tadi, barang siapa percaya kepadaku. Jadi ayat-ayat ini mengacu, mendorong, barang siapa yang mendengar, barang siapa yang mengerti, barang siapa yang telah menerima dan mendengar suara Tuhan, baiklah ia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa hal itu harus dinyatakan? Sekali lagi bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu untuk menggenapi apa yang telah disampaikan di dalam kitab perjanjian lama. Dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya.
Di dalam Yesaya 58 ayat 11, kita membaca di sini katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Jadi ini sebuah tawaran yang diberikan, dan bukan hanya tawaran saja, tetapi ada sebuah hal yang penting yang bisa didapatkan di dalam hal ini. Di mana di dalam kitab Nabi Yesaya tadi dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ketika Tuhan Yesus menyatakan nubuatan ini berbicara tentang dirinya, maka ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa Tuhan akan selalu menuntun hidup kita hari lepas hari. Akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ketika kita haus, kita membutuhkan air untuk melegakan hati kita. Ketika kita lelah, kita membutuhkan kekuatan. Dan kehadiran daripada Kristus, itulah yang ditawarkan itu. Memberikan kekuatan kepada kita, memuaskan hati kita yang sedang dahaga atau yang sedang kering tersebut. Atau apalagi kalau kita pernah merasa terputus asa dalam kehidupan kita, maka ia akan mengobati rasa kecewa kita itu atau keputusasaan kita itu. Ya, makanya di dalam bagian ayat 38 dikatakan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu kutipan-kutipan yang diambil dalam konteks perjanjian lama. Yang dimaksudkan seperti yang dikatakan kitab suci ini kita bisa membaca di dalam kitab Yesaya. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 58 ayat 11. Yehezekiel pasal 47 ayat 1. Kitab Zakharia pasal 13 ayat 1. Yang akhirnya mengarahkan kita untuk mengenal Yesus dalam hidup ini. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang lebih lagi. Sumber air hidup itu dari mana? Di ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Tuhan Yesus berbicara di sini menghubungkan dengan sebuah pernyataan yang pernah ia sampaikan tentang kehadiran daripada Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu disediakan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Roh Kudus itu diberikan sebagai penuntun dalam kehidupan. Roh Kudus itu diberikan sebagai pengingat yang mengingatkan kita akan firman Allah, kebenaran. Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan yang membawa kita, mengarahkan kita untuk mengenal akan kasih Allah lewat Yesus Kristus. Jadi dalam konteks yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, ini berhubungan dengan diberikannya Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dan kita tahu bahwa kata dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ini tidak akan pernah berhenti. Terus menerus mengalir di dalam hidupnya. Ini memiliki makna bahwa ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, maka ia senantiasa berdiam di dalam hati kita. Ia selalu bersama dengan kita dan ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya dikatakan mengalir
aliran-aliran air hidup. Tidak akan pernah berhenti. Hari lepas hari, roh yang ada di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, Ia akan menuntun hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan kelegaan dalam kehidupan ini. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan yang kita bisa dapatkan, yang memuaskan hasrat kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Ia tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Tentu dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun Tuhan Yesus menubuatkan, menyampaikan tentang Roh Kudus yang akan diam di dalam hati setiap orang percaya, tapi dijelaskan di dalam ayat 39 tentang aliran-aliran air hidup itu yang terus mengalir itu. Saya baca ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi hal ini diingatkan kembali kepada kita bahwa sepanjang Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu, maka kehadiran Roh Kudus itu masih belum mereka rasakan. Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, maka Ia pernah menjanjikan untuk menghadirkan Roh Kudus itu. Dan ini terjadi pada peristiwa Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, pencurahan Roh Kudus itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencurahan air pada hari raya Pondok Daun. Ya, ini sebuah penggambaran lagi, simbolisasi daripada apa yang akan terjadi. Kalau di dalam masa hari raya Pondok Daun tadi kita sudah belajar tadi, para imam-imam itu akan mencurahkan air di atas mezbah, dan itu adalah simbol daripada pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang datang kepadanya, sehingga mereka boleh merasakan kelegaan dalam hidup ini. Mereka boleh merasakan kepuasan dalam hidup ini, merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, sekarang bagaimana respon daripada orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini? Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan respon daripada setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita bisa menggolongkan itu dalam 9 kategori orang-orang yang memberikan tanggapan. Dan 9 ini juga mewakili kehidupan orang pada zaman sekarang ini. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka mendengarkan apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sampaikan, maka bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita? Maka kita perhatikan di sini beberapa respon daripada orang-orang ini. Di dalam ayat 40 dikatakan beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan ini kemudian berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Respon orang pertama di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa dia adalah Mesias. Secara pengetahuan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan mereka. Mereka belum menanggapi itu di dalam hati mereka. Dan ada banyak orang juga terjadi dalam zaman sekarang ini.
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita meyakini firman Tuhan itu, tapi hanya dalam tataran pengetahuan kita semata. Kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan itu, tapi hanya mengisi pengetahuan kita untuk kita mengerti, untuk kita memahami, tetapi belum meresap di dalam hati kita. Nah, inilah respon orang di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ia bisa menghafal tentang ayat-ayat dalam kitab suci. Ia bisa mengerti apa yang disampaikan atau diceritakan di dalam kitab suci. Tapi sekali lagi, ini hanya dalam tataran pengetahuan semata. Dan apakah itu bisa memuaskan dahaga orang tersebut? Tentu tidak. Respon orang yang kedua, di dalam ayat 41, bagian yang pertama. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Respon orang kedua di sini adalah orang yang berani mengungkapkan dengan sebuah keyakinan bahwa dia adalah Mesias. Tentu mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka berdasarkan pengetahuan mereka, mereka memberikan satu kepastian bahwa Yesus itu adalah Mesias. Persoalannya Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah mereka mau meyakini dia dan mengikuti dia? Mereka bisa memastikan itu. Mereka bukan orang-orang yang meragukan kemesiasan daripada Yesus. Tetapi mereka tidak memberikan hidup mereka dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika ia mendengarkan firman Tuhan, meresponi firman Tuhan ini. Dan dengan yakin ia berkata, inilah firman yang hidup itu. Tetapi apakah ia mau hidup dituntun oleh firman yang telah ia dengarkan tersebut atau tidak? Respon selanjutnya yaitu orang-orang yang masih meragukan tentang kemesiasan Tuhan Yesus dengan argumen-argumen yang diungkapkan. Kalau kita baca di dalam ayat 41-42. Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Ya. Mereka meragukan kemesiasan daripada Yesus karena mereka hanya melihat secara jasmani. Yesus itu ada di Galilea. Ia pernah tinggal di Galilea. Ia dibesarkan di Galilea. Dan berdasarkan sejarah yang mereka tahu itu, maka seorang nabi, seorang Mesias tidak akan pernah berasal dari kota Galilea ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka melupakan tentang sejarah kehidupan Tuhan Yesus. Kapan ia lahir? Di mana pernah ia lahir? Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mereka. Yang mereka perhatikan saat itu. Mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah yang telah lahir, yang telah dinubuatkan, dan pernah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan ia lahir di Bethlehem. Mereka tidak mengingat itu. Tapi mereka hanya melihat Yesus yang sedang mengajar mereka itu dibesarkan di Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga adalah mewakili daripada respon orang ketika kita memberitakan tentang siapakah Yesus. Bagi kita sebagai orang percaya, kita mengamini siapa Yesus. Ia adalah Allah. Karena firman Allah memberitakan itu kepada kita. Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Tapi ada banyak orang yang tidak percaya untuk hal demikian. Mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu Allah. Mereka hanya meyakini Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah manusia. Karena yang mereka perhatikan adalah
kelahiran Yesus, dia ada di tengah-tengah dunia ini. Ia ada bersama-sama dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ia hidup bersama-sama dengan manusia-manusia pada umumnya. Dan itulah yang mereka pahami. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka tidak akan percaya untuk hal-hal yang disampaikan tersebut. Karena yang bagi mereka, yang mereka lihat, mereka amati. Yesus lahir, ia ada di tengah-tengah dunia, ia hidup bersama-sama dengan manusia, ia menjalani kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan ketika ia mati di atas kayu salib, mereka berkata bahwa itulah hakikat daripada seorang manusia. Jadi penyangkalan terhadap Yesus itu hanya karena mereka melihat yang sifatnya kelihatan. Tapi bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita tidak hanya berhenti pada hal yang kita lihat. Bahwa Yesus pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Ia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia tinggal bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi firman Allah memberikan satu kepada kita penekanan penting. Bahwa Yesus itu dari mulanya berasal dari sorga. Ia ada bersama-sama dengan Allah. Dan ia itu adalah Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Itulah keyakinan kita. Yang mendorong kita untuk bisa lebih mengenal Dia lebih baik lagi. Tapi bagi dunia, mereka tidak akan percaya hal-hal yang sedemikian rupa. Karena yang mereka lihat bagaimana kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yang selanjutnya, kita juga perhatikan ada banyak orang yang tidak lagi memfokuskan diri kepada Yesus, tetapi hanya sibuk mempertentangkan tentang Yesus. Ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. Orang-orang ini hanya sibuk berdiskusi, hanya sibuk berdebat tentang Yesus. Siapa Dia? Siapa keluarganya? Kenapa Ia bisa melakukan ini? Mungkinkah Ia adalah seorang Mesias? Kalau seorang Mesias, kenapa Dia ada di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin? Mengapa Ia tidak lahir di tengah-tengah istana sebagai seorang raja? Dan perdebatan-perdebatan itu mereka munculkan. Persoalannya mereka tidak memiliki hasrat untuk lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tapi hanya untuk memahami siapakah Dia sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang juga timbul persoalan-persoalan ini. Sibuk memperdebatkan tentang siapakah Yesus. Tetapi tidak mau menghidupi Yesus itu dalam keseharian mereka. Secara prinsip teologis mereka faham. Tetapi kadang-kadang mereka tidak mau menghidupi akan ajaran-ajaran Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sibuk untuk memperdebatkan, hanya sibuk untuk mendiskusikan tentang Yesus. Sekali lagi, persoalan ini bukan hanya terjadi pada zaman dahulu sampai hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena pemikiran mereka yang telah dibutakan oleh dunia ini. Mereka hanya melihat dari sisi apa yang mereka amati secara duniawi. Tapi bagi kita orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kita tetap meyakini Yesus itu adalah Allah. Bukan manusia semata. Bukan sekedar nabi semata. Ya. Kemudian ada lagi orang-orang yang karena mereka tidak mau menerima dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus,
apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka tindakan mereka selanjutnya adalah ayat ke-44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya. Nah, ini orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kehidupan mereka dikoreksi oleh Yesus. Tidak suka terhadap firman Allah. Tidak suka terhadap apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengkritik, ya, sering menasihati mereka terhadap segala kemunafikan yang mereka lakukan. Sehingga oleh karena sikap itulah yang membuat mereka begitu membenci Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sampai membenci, tapi mereka berhasrat untuk membunuh dia dan menangkap dia. Ya. Ada banyak orang juga seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ia tidak bisa menerima firman Allah itu. Oleh karena ia tertegur dengan firman Allah, sehingga akhirnya bukan ia membuka diri untuk mau meresponi firman Allah, justru tidak mau melakukannya. Benci terhadap firman Allah. Respon selanjutnya yang kita perhatikan di sini. Tadi kita belum membaca, Bapak Ibu, tapi kita baca di dalam ayat 45 sampai dengan ayat ke-46. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Di sini adalah respon daripada para penjaga bait Allah. Mereka begitu mengagumi perkataan Yesus. Mereka begitu mengagumi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka begitu menghormati Tuhan Yesus dalam pekerjaannya, dalam pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Mereka sangat kagum akan hal demikian. Dan di dalam kekaguman mereka ini, maka mereka berani membantah para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menyuruh untuk menangkap Yesus. Tapi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya rasa kekaguman itu ada dalam diri mereka. Kagum terhadap Tuhan. Kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka begitu terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup ini. Tetapi persoalannya, mereka tidak pernah membuka diri mereka terhadap Tuhan. Tidak mau membuka diri mereka untuk mau menerima Tuhan itu dalam hidup mereka. Mereka hanya terperangkap di dalam kekaguman, keterpesonaan mereka terhadap sosok Yesus. Minggu lalu kita belajar. Banyak orang mengikut Yesus. Tertarik terhadap pengajarannya. Mereka mengikuti Yesus, tertarik oleh karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu terpesona untuk hal-hal demikian. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang penting, hal-hal yang mendasar dalam kehidupan mereka, yang menyegarkan jiwa mereka, yang menyelamatkan jiwa mereka, akhirnya apa yang terjadi? Mereka satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak lagi menjadi muridnya. Jadi ada banyak orang yang hanya kagum terhadap Yesus tetapi tidak mau mengikut Yesus. Kelompok selanjutnya adalah kelompok daripada orang-orang Farisi. Di mana di dalam ayat 47 sampai dengan 49. Orang-orang ini sangat berkeras hati dan sangat menyombongkan diri. Sehingga mereka tetap menolak untuk menerima Kristus. Kenapa mereka sangat berkeras hati dan sangat menyombongkan diri? Karena mereka merasa pengetahuan mereka terhadap Taurat itu sudah begitu dalam. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Dan karena mereka sangat mengerti tentang hukum Taurat, taat kepada aturan-aturan hukum Taurat, sehingga akhirnya hal-hal yang
Tuhan Yesus sampaikan itu mereka tidak bisa menerimanya. Karena bertolak belakang dengan apa yang mereka fahami. Apa yang mereka terima. Atau apa yang mereka ajarkan. Timbulnya kekerasan hati mereka, kesombongan di dalam hati mereka. Hati mereka tertutup untuk menerima ya, Tuhan Yesus itu sebagai ya, penggenapan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Orang-orang ini begitu menyombongkan diri oleh karena kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Ya, inilah respon-respon orang Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada orang yang mengandalkan dirinya, kemampuannya, mereka menyombongkan dengan apa yang segala sesuatu yang mereka punya. Sehingga seolah-olah dalam hidup ini mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini sangat berbahaya kalau kita sudah terperangkap di dalam sikap-sikap seperti itu. Kita mengeraskan hati, merasa diri kita mampu, merasa diri kita telah memiliki pengetahuan yang dalam tentang Tuhan. Sehingga kita tidak membuka diri terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Inilah golongan orang Farisi. Selanjutnya, seorang Nikodemus. Walaupun dia adalah seorang Farisi, tetapi ia memiliki sebuah kerinduan untuk lebih mengenal Yesus secara pribadi. Di dalam Yohanes pasal 3, ketika kita mempelajari tentang kelahiran baru. Inilah pengajaran Tuhan Yesus kepada seorang Nikodemus. Karena niat hati Nikodemus ini adalah sangat tulus untuk mengenal Kristus. Itulah sebabnya ia datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Memiliki sebuah kerinduan yang begitu dalam terhadap Yesus. Itulah sebabnya ketika orang-orang lain menolak tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus justru berbeda. Ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Jadi ia membela apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa ini terjadi? Karena ia sendiri telah mengenal Kristus itu. Ia pernah berkomunikasi dengan Yesus dan ada dalam hatinya sebuah kerinduan yang dalam untuk mengetahui tentang Yesus. Dan golongan yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara adalah golongan mereka yang menerima panggilannya dan datang kepadanya. Haus akan kasih Allah dan merindukan kebenarannya. Jadi mereka yang sangat merindukan tentang tawaran daripada Tuhan Yesus ini. Mereka memiliki satu panggilan untuk datang kepada Dia. Seperti Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Mereka merindukan situasi seperti itu. Dan bukan hanya merindukannya, tetapi mereka juga ingin menikmati kasih Allah itu dalam hidup mereka. Yang akhirnya mereka mau percaya kepada Kristus Yesus. Percaya kepada Yesus. Nah, inilah seperti kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita telah menerima panggilan Allah. Dan kita tidak berhenti dalam panggilan itu. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Mau menerima, membuka hati kita untuk menerima Dia. Dan membiarkan Dia menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Jadi menjadi sebuah pertanyaan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Apa yang merupakan respon kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mewakili daripada kelompok-kelompok yang tadi yang sudah diungkapkan. Sikap-sikap itu yang kita tunjukkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi satu janji Tuhan kepada kita. Bahwa undangan Yesus untuk menikmati kelimpahan air hidup, yaitu Roh Kudus. Yaitu ditujukan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Kalau engkau ingin hidupmu senantiasa memancar
air kehidupan itu, maka datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya. Berikanlah dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Membuka diri untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepadamu. Dan Roh Kudus yang diberikan itulah yang akan terus mengajar, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada kita tentang siapakah Yesus. Yang akhirnya kita memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah respon yang harus kita lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mendengar Tuhan, pengertian kita dibukakan. Sekarang kita mau membuka hati untuk menerima Dia. Dan membiarkan Dia menuntun kehidupan kita, mengajar kita hari lepas hari. Dan kalau kita sudah menerima akan panggilan itu, maka kita juga tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Bahwa firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang telah dipanggil untuk percaya, maka satu kewajiban yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu menyaksikan Yesus itu. Menyaksikan kebenaran firman Allah itu. Lewat apa? Kehidupan kita. Lewat apa? Perkataan-perkataan kita. Lewat apa? Perbuatan-perbuatan kita. Dalam kesetiaan kita. Dalam melakukan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Dan ketaatan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Itulah yang menjadi panggilan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita telah menikmati anugerah Tuhan itu, kita telah datang karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dan karena kita telah menikmati itu, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menyaksikan anugerah Tuhan itu kepada orang-orang lain. Tapi bagi saudara yang belum mau menerima, ya, waktunya Tuhan berikan kepada kita. Barang siapa yang mau percaya, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada Kristus Yesus. Karena daripadanya lah sumber air hidup itu akan terus mengalir, bukan dari yang lain. Oleh karena itu, mari kita teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan mari kita membuka diri kita untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi lepas pribadi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Apa yang telah kami pelajari ini ya Tuhan, tawaran yang telah Engkau berikan bagi kami, bahwa Engkau adalah sumber air hidup. Biarlah itu memancar di dalam kehidupan kami. Bagi kami yang telah percaya kepadamu, biarlah Engkau boleh menuntun hidup kami hari lepas hari. Dan bagi saudara-saudara yang masih belum percaya, biarlah mereka boleh membukakan diri, hati mereka, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara untuk pembelajaran firman Tuhan kepada kita sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.